Shalom saudaraku. Saudara, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama kita merenungkan mengapa kita harus betul-betul memperhatikan kehidupan kita untuk memastikan kita hidup di dalam kebenaran. Nah, saya menemukan di dalam Zakaria 2 ayat 8, saudara, di sana ada kalimat yang berkata begini, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Biji matanya di sini dimaksudkan adalah biji matanya Tuhan. Jadi Tuhan mengibaratkan diri kita, kehidupan kita ini seperti biji matanya Tuhan, saudaraku. Nah, saudara bisa bayangkan, di dalam kehidupan kita ini, kita adalah biji matanya Tuhan. Kalau seperti itu, apakah kita dapat dengan semena-mena memperlakukan kehidupan kita? Apakah kita dapat hidup sesuka-suka hatinya kita? Kalau terhadap biji matanya kita sendiri, saudara, yang jasmani ini, kita akan sungguh-sungguh menjaga jangan sampai terjadi apa-apa. Betul ya saudara ya? Kemasukan debu kelilipan aja kita langsung merasa sangat terganggu, saudara. Jadi saya sebelum melanjutkan, saya ingin mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang mempunyai gangguan pada penglihatan. Saya tidak sedang membahas mengenai perbedaan mengenai penglihatan, tetapi firman Tuhan ini sedang mengajar kepada kita bahwa mata itu adalah satu panca indera yang sangat besar peranannya dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang membutuhkan kecermatan, ketelitian, apalagi kecepatan, saudara, maka peranan mata itu sangat besar. Kalau saudara sedang mengendarai kendaraan, mengendarai mobil, saudara tidak akan dapat melakukan suatu tindakan yang refleks, atau terukur apabila pandangan mata saudara itu terhalang atau mempunyai gangguan. Atau saudara ingin bermain bulu tangkis, bagaimana mungkin saudara dapat melakukan suatu pukulan-pukulan olahraga bulu tangkis tersebut kalau mata saudara tidak baik kondisinya. Jadi begitu pentingnya peranan mata itu. Dan Tuhan mengibaratkan kehidupan kita ini seperti biji matanya, saudara. Jadi kalau di dalam kehidupan kita ini, kita sedang menjadi biji matanya Tuhan, apakah saudara mau memperlakukannya dengan semena-mena, dengan sesuka-suka hati kita? Kalau mata kita saja yang terganggu, mata jasmani kita terganggu, kita itu tidak mau, kemasukan debu lalu kelilipan itu kita merasa sangat terganggu. Nah, apalagi matanya Tuhan, biji matanya Tuhan. Jadi maksudnya firman Tuhan ini adalah karena kita merupakan biji matanya Tuhan, maka kita harus memperlakukan hidup kita ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar, saudara. Kita harus sadari bahwa Tuhan sudah memperlakukan hidup kita ini seperti biji matanya. Sehingga kita harus menghargai diri kita, kehidupan kita ini juga sama seperti itu, saudara. Engkau jangan meremehkan kehidupanmu sendiri, karena engkau adalah biji matanya. Jangan engkau merasa engkau orang gagal. Jangan engkau merasa engkau orang yang tidak akan berhasil. Engkau biji matanya Tuhan. Kalau biji matanya dititipkan kepada kita, saudara, Tuhan memperlakukan kita seperti biji matanya Tuhan, maka tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita, saudara. Karena Allah Tuhan yang kita sembah ini adalah penuh kuasa. Dia juga bisa melakukan mujizat. Oleh karena itu jangan kita merasa kendor, jangan kita merasa gagal, jangan kita pernah mundur, saudara. Di dalam kehidupan ini barangkali kita akan menghadapi berbagai tantangan persoalan hidup, bahkan kita mengalami suatu kegagalan. Tetapi ingat selalu, kita adalah biji matanya Tuhan. Disitulah kita harus percaya bahwa tidak
ada yang dapat menghalangi langkah kaki kita, saudara. Kegagalan itu bersifat sementara. Kegagalan itu bisa merupakan suatu pelajaran untuk kita menjadi jauh lebih baik. Ya, kemunduran di dalam suatu hal itu juga suatu pelajaran. Tuhan tidak pernah ingin menghambat langkah kita. Tuhan katakan rancangan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Apalagi pula sudah dijadikan kita ini sebagai biji matanya, saudara. Jadi sebenarnya, saudara, biji matanya Tuhan ini juga pernah disampaikan di dalam Ulangan 32, saudara. Di sana di ayatnya yang ke-8 ya. Dan yang ke-9. Maaf, yang ke-9 dan yang ke-10. Di sana dikatakan ya, saya ulangi, Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Garis bawahi ini, saudara. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Dan kita tahu Yakub menjadi umat pilihan Allah. Jadi Israel maksud kami ya. Yakub menjadi Israel dan Israel adalah umat pilihan Allah. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Haleluya. Jadi umat pilihan Allah itu dijaganya sebagai biji matanya Tuhan. Jadi saudara jangan lagi pernah berpikir dua kali atau meragukan terhadap potensi yang ada di dalam diri saudara. Tuhan sudah tetapkan bahwa kita ini adalah biji matanya. Sekali lagi saudara bayangkan kalau mata saudara itu mengalami masalah, terganggu ya, kemasukan debu kelilipan, saudara gelisah, saudara merasa nggak nyaman ya, saudara ingin betul-betul segera untuk dipulihkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita mungkin saja jatuh di dalam kesalahan dan kesalahan. Kita jatuh di dalam dosa. Seperti mata kita yang kelilipan, usahakan sesegera mungkin saudara pulih. Usahakan sesegera mungkin saudara keluar dari lingkaran dosa itu. Jangan pernah kita berpikir yang lain-lain lagi. Kita ini biji matanya Tuhan. Ya, karena kita biji matanya Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menjaga itu, saudara. Seperti kita menjaga biji mata kita sendiri. Apalagi pula kita menjaga biji matanya Tuhan, saudara. Jadi, saudara, jangan lagi pernah ada suatu keraguan-raguan. Ya, engkau mempunyai rencana dan cita-cita apa? Engkau datang kepada Tuhan, berdialog di dalam doa kepada Tuhan, dan melangkah dengan pasti. Kegagalan, kemunduran itu hanya sementara. Tidak akan pernah meruntuhkan engkau, tidak akan pernah membatalkan masa depan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidupmu. Maka engkau harus terus bangkit, engkau harus terus semangat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Engkau harus terus bersukacita. Karena firman Tuhan katakan bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Di dalam sukacita itu adalah Tuhan yang menyertai kamu. Jadi sekali lagi saudara, pemberitaan firman Tuhan kali ini menekankan, engkau dan saya adalah biji matanya Tuhan. Oleh karenanya itu, kita ini sangat berharga. Kita di dalam perlindungan Tuhan yang sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Demikian firman Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah ragu-ragu lagi. Engkau yang hari ini merasa sedang mundur, engkau hari ini sedang merasa kendor, engkau yang hari ini sedang merasa gagal, bangkit saudara, engkau biji matanya Tuhan. Percaya saudara, engkau biji matanya Tuhan. Jadi bangkit dan tetap semangat saudara. Demikian pemberitaan firman Tuhan untuk kali ini. Kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.